Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Sumiana, SA, MSc AKCA, selaku dosen pembimbing Independent Study. Kepada yang terhormat, dosen penguji, dan kepada yang terhormat, rekan-rekan sekalian, mahasiswa S3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini, saya, Bramantika Oktavianti, mahasiswa S3 Akuntansi Angkatan 2018 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Peran Mekanisme Pertahanan Diri dalam Hubungan Pengaruh Teknostres terhadap Kinerja Tugas dan Kinerja Kontekstual. Sistematika penyajian artikel mengacu pada template jurnal yang ditargetkan untuk publikasi hasil independent study ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Dilanjutkan dengan teori dan pengembangan hipotesis, dilanjutkan oleh metode penelitian dan hasil serta diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bab pendahuluan akan diterangkan latar belakang, motivasi, dan tujuan dilakukannya riset ini. Pada tahun 2020, adanya wabah COVID-19 mengakibatkan sistem pembelajaran di Indonesia mengalami perubahan dari sistem pembelajaran luring, luar jaringan atau offline, menjadi sistem pembelajaran daring dalam jaringan atau online. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 mengenai pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Surat Edaran Mendikbud nomor 36962 mengenai pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 dan surat edaran serta petunjuk dari kepala daerah dan rektor di masing-masing universitas. Proses pembelajaran dalam jaringan di sekolah dan universitas pada masa pandemi COVID-19 memiliki banyak permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahannya adalah sumber daya manusia yang terdiri dari dosen, guru, instruktur, dan profesi sejenis lainnya, yang di dalam riset ini akan kita sebut sebagai pendidik. Terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi digital atau TID seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Zoom, WhatsApp, dan aplikasi TID lainnya. Secara konsep, meskipun penggunaan TI memberikan banyak manfaat, namun TI juga berpotensi menyebabkan konsekuensi yang berbahaya dan tidak diinginkan. Menurut Mahapatra dan Pati tahun 2018, salah satu dampak negatif dari pemanfaatan TI adalah stres yang dikenal dengan istilah teknostres. Broad 1984 menggambarkan teknostres sebagai penyakit modern yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menguasai atau bekerja dengan TIK dengan cara yang sehat. Menurut Aigari 2007, Ragunathan, Tarafdar, Ragunathan, dan TU 2008. Teknostres dapat menghambat kinerja dalam peran pekerjaan tertentu serta menyebabkan kesalahan terkait penggunaan komputer. Contohnya adalah kesalahan dalam melakukan entry data. Broad 1982. Sehingga kondisi yang menciptakan stres atau kita kenal dengan istilah teknostresor itu dapat mengurangi prestasi kerja individu serta mengakibatkan peningkatan kesalahan dan kecelakaan pada tugas-tugas tertentu. Kahn dan Boyser tahun 1992. Tarafdar et al. Di tahun 2019 mengemukakan kondisi stres yang disebabkan oleh TI dinilai sebagai sebuah ancaman. Oleh karenanya, perilaku individu dalam mengatasi tekanan dan kecemasan dalam upaya bertahan hidup atau bekerja itu merupakan topik yang menarik untuk diteliti, terutama dalam kondisi yang memaksa setiap orang untuk melakukannya. Untuk kelancaran, di dalam pembelajaran jarak jauh, pendidik tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknologi dasar, seperti penggunaan komputer dan tersambung ke internet. Tapi, pendidik juga disyaratkan memiliki pengetahuan untuk menggunakan perangkat rekaman dan perangkat lunak, serta metode untuk menyampaikan pelajaran tanpa interaksi tatap muka. Keterampilan tersebut akan diperlukan ketika pendidik menggunakan platform mengajar daring dan tekanan tugas untuk melaksanakan pengajaran daring saat ini itu merupakan kewajiban yang telah berlangsung lebih dari setahun sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020 yang dapat memicu terjadinya stres pada pendidik yang bekerja secara online. Hurgobin et al. 2016 mengemukakan salah satu masalah kesehatan yang dapat mendatangkan lebih banyak masalah adalah stres kerja. Beban kerja menghasilkan stres di lingkungan kerja. Dan stres akan muncul ketika pendidik merasa khawatir mereka tidak bisa menghadapi ancaman stres. Menurut Zheng, Zhao, dan Wang tahun 2010. Dalam konteks ini, maka dibutuhkan kemampuan untuk melindungi diri dari ancaman stres. Defense mechanism adalah perilaku yang tidak disadari sehingga individu merasa mendapatkan sesuatu yang diperlukan walaupun secara realita hal tersebut tidak ada. Defense mechanism itu pada prinsipnya muncul dalam diri seseorang saat dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kecemasan.
Kavanagh et al. Tahun 1982. Berdasarkan penjelasan di atas, pertanyaan dalam riset ini adalah, kenapa defense mechanism itu penting dalam mengatasi tekanan? Teori dan pengembangan hipotesis. Pada bab ini, saya akan menerangkan teori yang mendasari riset ini. Protection Motivation Theory atau PMT dapat dijadikan sebagai teori banding ketakutan atau Fear Appeal Theory. Teori ini awalnya diperkenalkan oleh Rogers tahun 1975 dan 1983 dalam upaya untuk menjelaskan bagaimana individu mengubah sikap dan perilaku kesehatan mereka dalam menanggapi pesan terkait risiko kesehatan. Sebagai orang pertama yang memperkenalkan PMT, Rogers tahun 1975 menyatakan bahwa skema kognitif individu secara fundamental mencerminkan pola teori nilai harapan. PMT menyatakan bahwa ketika menghadapi ancaman, individu akan cenderung merespon dengan melakukan tindakan perbaikan sebagai hasil dari proses penilaian kognitifnya. Pada intinya, PMT menjelaskan tentang daya tarik rasa takut berkenaan dengan bagaimana pengambilan keputusan individu ditentukan oleh motivasi orang tersebut untuk melindungi dirinya sendiri dan untuk menghindari resiko. Rogers mengisyaratkan bahwa PMT berfokus pada motivasi atau niat individu untuk melindungi diri dari bahaya atau ancaman. Bentuk-bentuk motivasi perlindungan adalah risiko yang dihadapi, kerentanan terhadap risiko yang muncul, kemampuan individu dalam menghadapi ancaman, reduksi risiko dari ancaman, dan respon efikasi individu itu sendiri. Eastman menjelaskan bahwa kondisi kognitif terpengaruh dalam dua proses, yaitu trait appraisal yang terdiri dari severity, vulnerability, dan benefits. Proses kedua adalah coping appraisal yang terdiri dari self-efficacy, respon efikasi, dan cost. Namun, studi ini hanya berfokus pada trait appraisal, karena studi ini ingin menilai bagaimana penilaian ancaman yang merupakan proses yang berfokus pada pertanyaan apakah resiko itu mengancam. Selanjutnya adalah teknostress. Istilah teknostress diciptakan pada tahun 1984 dari seorang psikolog klinis bernama Craig Broad yang menggambarkan stres sebagai penyakit modern yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menguasai atau bekerja dengan TIK dengan cara yang sehat. Contohnya ketika mereka diminta untuk belajar dan menggunakan teknologi baru untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, tetapi mereka tidak memenuhi tingkatan kinerja yang diharapkan. Peneliti lain juga memberikan penamaan teknostress dengan istilah lain seperti teknofobia, cyberphobia, komputerfobia, kecemasan komputer, stres komputer, sikap negatif komputer, dan keengganan komputer. Berdasarkan konten item, terdapat 5 faktor pencipta teknostress yang diberi nama techno-overload, techno-invasion, techno-complexity, techno-insecurity, dan techno-uncertainty. Hubungan teknostress terhadap kinerja pengguna IT dapat dilihat dari 5 faktor yang berkontribusi menciptakan teknostress dan berpengaruh mengurangi efektivitas pengguna IT dalam penggunaan aplikasi untuk meningkatkan kinerja pengguna. Sebagai contoh adalah techno-overload yang menyebabkan pengguna harus berurusan dengan multitasking, menggunakan beberapa aplikasi dalam satu pekerjaan, dan setiap aplikasi memiliki tugas pemrosesan yang berbeda dan dilakukan pada saat yang sama, yang mana hal tersebut menyebabkan mereka tergesa-gesa dan tidak efektif dalam pemrosesan informasi. Menurut Fisher dan kawan-kawan yang dikutip dari Tarafdar, TU Raghunathan tahun 2010. Selanjutnya adalah individual work performance atau prestasi kerja individu. Kondisi yang menciptakan stres dapat mengurangi prestasi kerja individu dan mengakibatkan peningkatan kesalahan dan kecelakaan pada tugas-tugas tertentu. Kahn Boyce 1992. Pada penelitian-penelitian perdagangan atau trade studies, penelitian teknostress itu menunjukkan bahwa teknostress dapat menghambat kinerja dalam peran pekerjaan tertentu dan menghasilkan kesalahan terkait penggunaan komputer, contohnya adalah kesalahan dalam melakukan entry data. IWP adalah ukuran hasil studi yang relevan dan sering digunakan dalam pengaturan pekerjaan. Menurut Kaufman, Bernard, Halderbach, dan Van Baren et al. Tahun 2014. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak penelitian di bidang seperti manajemen kesehatan kerja dan psikologi organisasi industri telah dikhususkan untuk memenuhi prediktor dan efek dari IWP. IWP dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi. Jadi, IWP berfokus pada perilaku atau tindakan karyawan, bukan hasil dari tindakan tersebut. Selain itu, perilaku harus berada di bawah kendali individu, sehingga tidak termasuk perilaku yang dibatasi oleh lingkungan. Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka, Kopsman, Rotundov, Visvaran, dan Wans tahun 2000 dapat disimpulkan bahwa IWP terdiri dari 3 dimensi yang luas yang dikenal sebagai dimensi task performance. Dimensi kedua adalah dimensi contextual performance, dan dimensi ketiga adalah dimensi counterproductive performance, counterproductive work behavior, yang didefinisikan sebagai perilaku yang merugikan. Dalam penelitian ini hanya digunakan 2 dimensi, yaitu dimensi pertama dan dimensi kedua, dimensi task performance dan dimensi contextual performance. Selanjutnya terakhir adalah defense mechanism. Mekanisme pertahanan berfungsi pada tingkat bawah sadar untuk mencegah konflik dan kecemasan yang menyertai dan memasuki kesadaran manusia. Phelan tahun 1994.
Mekanisme pertahanan bekerja baik untuk mengatasi konflik dunia atau mungkin membelokkan persepsi individu tentang realitas. Akibatnya, pertahanan berfungsi secara permanen untuk menjaga stabilitas psikologis. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa adaptasi mekanisme pertahanan berdampak pada berbagai ukuran kesejahteraan, seperti hasil fisik dan psikologis. Mekanisme pertahanan itu telah lama dikonseptualisasikan sebagai fenomena perkembangan yang muncul pada awal masa bayi. Kecemasan dan mekanisme pertahanan diri, menurut Sigmund Freud dalam buku C. George yang berjudul Personality Theory, adalah pemikiran yang berorientasi untuk mempersiapkan diri dalam menanggapi hal buruk yang diperkirakan akan terjadi. Ketakutan merupakan reaksi pengingat dalam menanggapi ancaman bahaya yang mendekat dan membentuk mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri dibangun di dalam pikiran manusia untuk mengurangi adanya kecemasan. Mekanisme pertahanan muncul untuk melindungi ego dari begitu banyak kecemasan. Tanpa mekanisme pertahanan, kecemasan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan mental. Mekanisme pertahanan yang digunakan secara tidak sadar dan dalam batasan tertentu tidak membawa dampak negatif. Namun, mekanisme pertahanan dapat dengan mudah menjadi terlalu kuat dan berbahaya. Sehingga perlu banyak upaya mental untuk mendukung mekanisme dan masalah nyata yang perlu diselesaikan. Mekanisme pertahanan itu menjadi strategi untuk bersembunyi dari kecemasan. Mekanisme pertahanan dipandang penting untuk pengelolaan konflik internal dan eksternal, terutama dalam terapi yang berorientasi psikoanalisis. Berbagai perspektif teori menganggap mekanisme pertahanan menjadi sangat penting untuk organisasi dan fungsi patologis serta kepribadian normal. Penelitian ini menggunakan indikator mekanisme pertahanan diri yang direplikasi dari penelitian sebelumnya, Sossenberg et al. Tahun 2007, sebagai variabel yang memoderasi dampak pengaruh langsung dan tidak langsung teknostres terhadap kinerja, task performance, dan kontekstual performance. Pada slide ini, saya akan menerangkan hubungan antara PMT versus severity dan versus vulnerability dalam penelitian kami. Rogers tahun 1983 mengisyaratkan bahwa PMT berfokus pada motivasi atau niat individu untuk melindungi diri dari bahaya atau ancaman. Bentuk-bentuk protection motivation adalah risiko yang dihadapi, kerentanan terhadap risiko yang muncul, kemampuan individu dalam menghadapi ancaman, dan reduksi risiko dari ancaman, dan respon efikasi individunya itu sendiri. Pitzman et al. Tahun 2003 menjelaskan bahwa kondisi kognitif terpengaruh proses trait appraisal yang terdiri dari severity dan vulnerability. PMT telah diterapkan secara luas pada masalah kesehatan umum. Master et al. Tahun 1994, Flynn et al. Tahun 1995. Keamanan pangan, Share et al. Tahun 1993, perilaku seks yang lebih aman, Ahia 1991, bahaya lingkungan, Fawn 1993, pencegahan perang nuklir, Lord dan Newton 1991, perlindungan anak, dan perilaku personal untuk terlibat dalam perilaku yang merupakan tanggapan terhadap potensi ancaman serangan virus baik dari kesehatan manusia atau berbagai kesehatan komputer. Studi tentang PMT telah banyak dilakukan, misalnya Hong et al. 2014, Wetton 2009, Johnson dan Watson tahun 2010. Teori tersebut mendefinisikan motivasi individu berperilaku coping sebagai penyelesaian masalah atau ancaman yang dihadapi. Teori tersebut selanjutnya memperluas definisi hingga potensi pencegahan dari bahaya atau ancaman. Studi-studi tersebut merangkum bahwa individu di dalam menghadapi ancaman, salah satunya dipengaruhi oleh trait appraisal. Pada awalnya, teori PMT didasarkan pada teori ekspektansi value dan mengidentifikasi proses kognitif yang dialami oleh individu ketika menghadapi ancaman. Trait appraisal, yang merupakan bagian dari PMT, direfleksikan dengan security trait yang di dalamnya terdiri dari vulnerability dan severity. Chen, Sahedi 2016, Johnston, Quartentin 2010, dan Liang Stasu 2009. Pada slide ini, teori dan pengembangan hipotesis, saya akan menerangkan pengembangan hipotesis dari hubungan antara teknostres terhadap trait appraisal dan teknostres terhadap task performance dan kontekstual performance. Literatur teknostres mengidentifikasi 5 teknostresor yang dihadapi oleh pengguna TI. Kelima stresor tersebut adalah techno-overload, techno-invasion, techno-complexity, techno-insecurity, dan techno-uncertainty. Menurut Tarafdar, TU, Raghunathan, dan Raghunathan 2007. Kondisi stres yang disebabkan oleh TI dinilai sebagai sebuah ancaman. Penelitian teknostres umumnya mempertimbangkan bagaimana kelima teknostresor dapat mempengaruhi emosi dan perilaku pengguna. Srivastava, Chandra, Series, tahun 2015.
Pendekatan berbasis transaksi, Lazarus 1966, McGraw 1976, Lazarus dan Folkman 1984, Cooper et al. 2001, telah memberikan dasar untuk beberapa studi tentang stres yang menggambarkan fenomena stres sebagai kombinasi dari kondisi yang merangsang dan bagaimana respons individu terhadapnya. Stres adalah ancaman. Ketika menghadapi ancaman, individu akan cenderung merespon dengan melakukan tindakan perbaikan sebagai hasil dari proses penilaian kognitifnya. Maynard et al. Tahun 2017. Berdasarkan studi sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah H1A. Technostres berpengaruh positif terhadap threat appraisal. Selanjutnya, dalam konteks organisasi, stres menyebabkan hasil seperti ketidakpuasan di tempat kerja, kurangnya keterlibatan kerja, dan kinerja pekerjaan yang buruk. Kahn et al. 1981, Jackson dan Schuller tahun 1985, Jacks dan Beer 1991. Ketegangan mengacu pada hasil perilaku, psikologis dan fisiologis dari stres yang diamati pada individu. Kahn dan Bowyer 1992, Cooper et al. 2001. Ketegangan perilaku yang seperti kinerja tugas yang buruk, kurangnya kreativitas menurut Heckman 1970, dan perilaku yang mengganggu Kahn dan Bowyer tahun 1992 adalah yang paling banyak dipelajari dalam konteks stres di tempat kerja. Maka, berdasarkan studi-studi sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1B, technostres berpengaruh negatif terhadap task performance. H1C, technostres berpengaruh negatif terhadap contextual performance. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai hubungan antara threat appraisal terhadap task performance dan threat appraisal terhadap contextual performance. Threat appraisal atau penilaian ancaman. PMT berfokus pada proses penilaian ancaman yang didefinisikan sebagai evaluasi individu atas risiko ancaman. Penilaian ancaman itu difokuskan terutama pada evaluasi perilaku maladaptif. Penilaian ancaman mengandung dua komponen. Komponen pertama adalah keparahan yang dirasakan dari hasil yang tidak diinginkan, menunjukkan perasaan mengenai beratnya peristiwa negatif, dan berkonotasi dengan keseriusan ancaman yang diharapkan individu untuk diizinkan jika ancaman itu terwujud. Tsai et al. 2016. Dalam konteks penelitian ini, persepsi ancaman yang dihadapi pendidik dikonseptualisasikan sebagai konsekuensi dari bekerja secara online. Ancaman yang dihadapi diantaranya adalah ancaman terhadap masyarakat, biaya, dan kualitas hidup, serta ancaman akan beratnya konsekuensi tersebut. Secara teoritis, hubungan ini masuk akal karena sistem pengajaran online menimbulkan masalah bagi pendidik yang mungkin menganggap sistem pembelajaran ini hanya sebagai ancaman bagi kesejahteraan mereka. Keparahan yang dirasakan itu berfungsi untuk mempengaruhi niat, untuk mengubah perilaku seseorang sebelumnya untuk melindungi diri sendiri dan orang lain ketika seorang individu merasa terancam atau mungkin dirugikan dan orang tersebut relatif rentan terhadap ancaman tersebut. Floyd et al. 2000. Semakin tinggi mereka menilai keparahan yang dirasakan, maka semakin kuat niat untuk menyesuaikan perilaku mereka. Komponen kedua adalah kerentanan yang dirasakan. Kerentanan yang dirasakan adalah persepsi subjektifnya individu mengenai kemungkinan kerentanan diri terhadap ancaman dan kemungkinan ancaman tersebut bisa berdampak besar pada orang tersebut. Menurut Jan Nemo, 2017. Keparahan yang dirasakan dan kerentanan yang dirasakan akan mempengaruhi niat individu untuk menyesuaikan perilakunya. Semakin besar ancaman yang dirasakan, maka semakin individu yang ingin terlibat dalam beberapa bentuk tindakan protektif dan dengan demikian berniat untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan tindakan yang direkomendasikan. Maka, berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah H2A, penilaian ancaman berpengaruh positif terhadap kinerja tugas. H2B, penilaian ancaman berpengaruh positif terhadap kinerja kontekstual. Defense mechanism. Mekanisme pertahanan ego adalah proses psikologis bawah sadar yang membantu individu mengatasi kecemasan akibat lingkungan internal atau eksternal yang penuh tekanan. Mekanisme pertahanan menemukan asalnya dalam teori struktural pikiran Freud yang membagi pikiran manusia menjadi 3 entitas, dorongan internal, ID, ego, dan superego. Freud pertama kali menjelaskan mekanisme pertahanan ego pada tahun 1894 dan menyarankan kemungkinan hubungan antara penyakit kejiwaan dan proses psikologis. Belakangan, Anna Freud memperkuat teori tersebut berdasarkan pengalaman klinisnya.
Pailan menggambarkan sifat hierarkis dari pertahanan ini dan mengelompokkannya pada kontinus kematangan ego dari imatur ke neurotik hingga matang. Mekanisme pertahanan yang matang dikaitkan dengan fungsi adaptif, berbeda dengan pertahanan yang belum matang dan mekanisme pertahanan neurotik yang meskipun patologis dan terkait dengan tingkat kecemasan yang tinggi, merupakan upaya individu untuk mempertahankan homeostasis psikologis sebagai respon terhadap lingkungan yang penuh tekanan. Wakas et al. Tahun 2015 melakukan penelitian pada mahasiswa kedokteran yang memiliki karakteristik berbadan yang unik dan sering dianggap berprestasi tinggi, perfeksionis, dan memiliki lebih banyak sifat tipe A, mengacu pada agresif, kompetitif, suka bersaing, terobsesi pada pekerjaan, dan tidak sabar daripada rekan-rekan mereka di bidang akademik lainnya. Komitmen kerja profesional yang menuntut pelatihan di sekolah kedokteran memiliki efek mendalam pada kepribadian dan kesehatan psikologis mahasiswa. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa ada banyak literatur yang menyoroti morbiditas psikologi yang lebih besar di kalangan mahasiswa kedokteran. Misalnya, beberapa penelitian telah mendokumentasikan insiden kecemasan, depresi, stres, dan kesulitan tidur yang sangat tinggi di kalangan mahasiswa kedokteran. Penelitian tersebut pada hakikatnya berusaha menjembatani kesenjangan dalam pengetahuan ilmiah dengan harapan yang membantu meningkatkan jumlah dokter yang berkinerja tinggi dan sehat secara psikologis, yang salah satu tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh tingkat depresi yang lebih tinggi dikaitkan dengan penggunaan yang lebih tinggi dari pertahanan ego dan yang neurotik dan belum matang, serta penggunaan yang lebih rendah dari pertahanan ego yang matang. Hasil riset tersebut menunjukkan fakta bahwa mahasiswa kedokteran yang menggunakan pseudo-altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran, memikul lebih banyak tanggung jawab terhadap kesehatan pasien di masa depan daripada mahasiswa kedokteran lainnya. Sebuah pernyataan dari salah satu mahasiswa kedokteran membuktikan bagaimana altruisme dapat mendorong kerja keras karena mereka belajar keras untuk kehidupan pasien yang tergantung pada kinerja mereka. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab pada siswa yang menerapkan altruisme untuk mendorong mahasiswa bekerja lebih keras dan mendapatkan nilai yang lebih baik di dalam ujian. Mengacu pada riset sebelumnya, maka dengan melihat pola yang sama pada peran defense mechanism terhadap karakteristik umum responden yang dinilai lebih cerdas, maka riset ini mencoba menguji peran defense mechanism dalam memoderasi hubungan stres, penilaian ancaman terhadap kinerja tugas, dan kinerja kontekstual para pendidik. Maka hipotesis yang diajukan adalah H3A, defense mechanism berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara teknostres dan kinerja tugas. H3B, defense mechanism berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara teknostres dan kinerja kontekstual. H3C, defense mechanism berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara threat appraisal dan kinerja tugas. H3D, defense mechanism berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara threat appraisal dan kinerja tugas. Berikut model penelitian yang ada di dalam paper ini. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Untuk persamaan model menggunakan 4 persamaan, dan analisis data menggunakan SAM-PLS, WARP-PLS 7.0. Hasil dan diskusi. Hasil olah data membuktikan pada hasil uji analisis jalur hubungan teknostres terhadap threat appraisal adalah berpengaruh positif dan signifikan, sebesar 0,564 terhadap threat appraisal dengan signifikansi p-value kurang dari 0,001. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis dan menunjukkan jika teknostres yang dirasakan pendidik sebagai akibat work from home mempengaruhi niat individu untuk membiasakan perilakunya dalam menghadapi ancaman teknostres sebesar 56% pada diri responden. Teori PMT mengatakan semakin besar ancaman yang dirasakan, maka semakin pendidik ini terlibat dalam beberapa bentuk tindakan protektif dan dengan demikian berniat untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan tindakan yang direkomendasikan. Pada hasil uji analisis jalur, hubungan langsung teknostres terhadap kinerja tugas berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0,205 dengan signifikansi p-value 0,016. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis dan menjelaskan pengaruh teknostres yang dirasakan pendidik selama work from home terhadap kinerja tugas pendidik sebesar 20%. Sementara 80% lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja tugas dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diteliti dalam studi ini. Hal inilah yang dapat dieksplorasi pada penelitian selanjutnya. Pada hasil uji analisis jalur hubungan langsung teknostres terhadap kinerja kontekstual menunjukkan hubungan tersebut berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0,186 dengan signifikansi p-value 0,027. Hasil pengujian mendukung hipotesis dan menjelaskan bahwa teknostres yang dirasakan oleh pendidik selama work from home mempengaruhi penurunan kinerja kontekstual sebesar 18%. Sementara itu, 92% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam studi ini. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan kinerja kontekstual ini dapat dieksplorasi pada penelitian selanjutnya.
Pada hasil uji analisis jalur hubungan tidak langsung, tenor stres terhadap kinerja tugas yang dimediasi oleh variabel penilaian ancaman menunjukkan hal sebaliknya jika dalam konteks penelitian ini pada saat pendidik melaksanakan kinerja tugas yang dimediasi oleh variabel penilaian ancaman menunjukkan hubungan tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja tugas sebesar negatif 0,267 dengan signifikansi p-value 0,002. Hasil ini menolak hipotesis dan teori PMT jika keparahan yang dirasakan oleh kerentanan yang dirasakan akan mempengaruhi niat individu untuk menyesuaikan perilakunya. Dan semakin besar ancaman yang dirasakan, maka individu akan semakin ingin terlibat dalam beberapa bentuk tindakan protektif serta berniat untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan tindakan yang direkomendasikan untuk meminimalisir dampak negatif ancaman. Namun hasil studi ini membuktikan hal sebaliknya jika dalam konteks penelitian ini, pada saat pendidik merasakan adanya ancaman, pendidik justru tidak berusaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan yang direkomendasikan, seperti mengikuti pelatihan yang dapat membantu pendidik dalam meningkatkan kinerja tugas. Oleh karenanya, tidak ada niat untuk menyesuaikan diri menghadapi ancaman teknostres mengakibatkan penurunan kinerja tugas. Pada hasil uji analisis jalur hubungan tidak langsung teknostres terhadap kinerja kontekstual yang dimediasi oleh variabel penilaian ancaman berpengaruh negatif sebesar 0,121 dan tidak signifikan dengan p-value sebesar 0,07431. Hasil ini tidak mendukung hipotesis dan hasil studi membuktikan hal sebaliknya jika dalam konteks penelitian ini, pada saat pendidik merasakan adanya ancaman, pendidik justru tidak berusaha beradaptasi dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan yang direkomendasikan, seperti membantu rekan kerja dan bekerja sama dengan bekerja untuk meningkatkan kinerja kontekstual. Oleh karenanya, tidak ada niatnya untuk menyesuaikan diri menghadapi ancaman teknostres mengakibatkan penurunan kinerja kontekstual. Pada hasil uji analisis moderasi hubungan jalur antara teknostres terhadap kinerja kontekstual yang dimediasi oleh variabel penilaian ancaman berpengaruh negatif sebesar 0,352 dan signifikan dengan p-value sebesar kurang dari 0,001. Hasil ini tidak mendukung hipotesis. Penilaian ancaman memoderasi negatif hubungan antara teknostres dan kinerja kontekstual. Hal ini berarti defense mechanism mampu menurunkan dan mereduksi pengaruh negatif teknostres terhadap kinerja kontekstual sebesar 35%. Pada hasil uji analisis moderasi hubungan jalur antara teknostres terhadap kinerja tugas yang dimediasi oleh variabel penilaian ancaman berpengaruh negatif sebesar 0,138 dan tidak signifikan dengan p-value sebesar 0,078. Hasil ini tidak mendukung hipotesis. Hasil data menunjukkan defense mechanism akan memperlemah pengaruh hubungan teknostres terhadap task performance. Hal ini berarti defense mechanism mampu menurunkan dan mereduksi pengaruh negatif teknostres terhadap kinerja tugas sebesar 13,8%. Pada hasil uji analisis moderasi hubungan jalur antara penilaian ancaman terhadap kinerja tugas yang dimediasi oleh variabel defense mechanism berpengaruh negatif sebesar 0,181 dan signifikan dengan p-value sebesar 0,030. Hasil ini tidak mendukung hipotesis. Hasil olah data menunjukkan defense mechanism akan memperlemah pengaruh hubungan penilaian ancaman terhadap kinerja tugas. Pada hasil uji analisis moderasi hubungan jalur antara penilaian ancaman terhadap kinerja kontekstual yang dimediasi oleh variabel defense mechanism berpengaruh negatif sebesar minus 0,231 dan signifikan dengan p-value sebesar 0,008. Hasil ini pun tidak mendukung hipotesis. Hasil olah data menunjukkan defense mechanism mampu menurunkan dan mereduksi pengaruh negatif teknostres terhadap kinerja kontekstual sebesar 23,1%. Pada slide ini ditampilkan gambar hubungan antar variabel di mana diketahui bahwa R-square untuk menjelaskan kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 0,32% dan 0,23%. Pada pembahasan, diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan jika niat para pendidik untuk memproteksi diri dalam menghadapi ancaman teknostres atau PMT tidak berlaku dikarenakan yang pertama adalah kondisi untuk ancaman yang bersifat mandatori, yang kedua, budaya kerja yang ada di Indonesia, dan yang ketiga, sampel yang cukup relatif kecil, dan yang terakhir adalah berlakunya Spoon's teori. Kontribusi penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kontribusi untuk kebijakan. Di sini kami menyarankan bahwa kebijakan sebaiknya diberikan kepada pemerintah dari pihak-pihak yang terkait, serta shareholder untuk turut menjaga kualitas mengajar dosen, guru, instruktur dengan mengeluarkan kebijakan berupa pengurangan jam mengajar, serta pelatihan yang terstruktur. Yang kedua adalah kontribusi secara praktikal. Di dalam kontribusi ini, kami menyarankan adanya penyediaan model sistem informasi yang mudah digunakan oleh seluruh kalangan pendidik, mengingat mayoritas responden pendidik dalam penelitian ini rata-rata berusia di atas 45 tahun. Yang ketiga adalah akademik. Dalam hal ini, diketahui bahwa PMT tidak berlaku dalam kondisi yang bersifat mandatori. Kemudian, defense mechanism mampu mereduksi pengaruh, tekanan, dan ancaman yang bisa mempengaruhi task performance dan contextual performance secara langsung maupun tidak langsung. Potensi riset ke depan. Potensi riset ke depan kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah
Untuk riset ke depan, sebaiknya dilakukan eksplorasi lebih jauh untuk melihat kemampuan defense mechanism dalam mereduksi pengaruh stres secara eksperimental pada kelompok responden yang lebih spesifik. Dan yang kedua adalah dilakukannya perluasan sampel dengan cara melakukan komparasi penilaian antara kelompok pekerja dalam rangka untuk melihat bagaimana defense mechanism mampu mengatasi dan mereduksi ancaman stres, menjaga kesehatan mental di tempat kerja dengan penerapan manajemen stres yang jauh lebih baik. Contohnya adalah komparasi antara para pekerja blue collar, pink collar, dan white collar. Demikianlah presentasi independent studi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.